Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utara ya seluruh pemirsa Akademi TV pada acara Scholar Table. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa kaum akademisi yang masih setia untuk bersama kita di dalam talk show Scholar Table ini. Dan pada hari ini kita istimewa sekali tamu kita dari background pengusaha yang demikian sukses di Indonesia dan juga sekarang menakodai salah satu asosiasi pengusaha yang ada di Indonesia. Untuk kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dengan beliau tentang undang-undang yang baru saja tadi malam dieksekusi oleh DPR dan kemudian sontak menjadi hal yang ramai pada hari ini dibincangkan oleh segenap khalayak di Indonesia. Pemirsa sekalian, please welcome Bapak Roy Nicholas Mandey dari Ketua Umum Aprindo Indonesia. Assalamualaikum Pak Roy. Waalaikumsalam Pak Opi, salam sehat. Salam sehat selalu juga untuk Pak Roy dan segenap jajarannya di Aprindo. Pemirsa sekalian, beliau adalah Ketua Umum Aprindo, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia untuk masa bakti 2019 sampai 2023 ya, Pak Roy? 23. Ya. Baik, jadi masih baru berjalan kepengurusan setahun kurang paling tidak ya, Pak Roy ya. Baik. Pak Roy, mungkin kita langsung saja ke dalam topik pembahasan kita bahwa seperti yang kita ketahui tadi malam barusan saja Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah sepakat mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Kesepakatan itu diambil melalui hasil rapat paripurna semalam malam hari pada tanggal 5 Oktober 2020. Diketahui bahwa pada proses pengesahan itu 6 fraksi bulat setuju RUU Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang. Sementara 2 fraksi lainnya yaitu fraksi PKS dan Demokrat menolak, sedangkan 1 fraksi yaitu fraksi dari PAN menerima tapi dengan catatan. Maka sontak setelah itu disahkan ya seperti kita ketahui dari tadi malam sampai sekarang juga itu berbincangan di televisi, di media massa, talk show di mana-mana juga mengangkat tentang itu. Nah, oleh karenanya kita coba juga berbicara pada kesempatan ini dengan Pak Roy yang kebetulan beliau juga saya kira kompeten sekali untuk berbicara tentang hal ini karena beliau dari backgroundnya pengusaha dan ini tentu kita akan membidik rencana undang-undang Omnibus Law ini kan banyak undang-undangnya Pak Roy ya, ada yang dari segi ketenagakerjaan, ada dari lingkungan dan lain sebagainya. Cuman untuk yang ini kita khusus bicara tentang inilah ketenagakerjaan yang akan kita bahas dengan Pak Roy. Baik Pak Roy, biar enak dan biar duduk perkara ini dengan baik, kira-kira Pak Roy bisa jelaskan apa sih sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini sesungguhnya biar kita jelas gitu. Silakan Pak Roy. Baik, terima kasih Pak Opi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi setiap kita yang menyaksikan acara Zoom ini. Ya tentunya terima kasih buat kesempatan kami boleh sharing terhadap apa yang terjadi berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya, Cipta Kerja yang sudah tentunya diratifikasi dan disetujui ya, disahkan kemarin oleh perwakilan kita di DPR, legislatif kita, dan ini tentunya menjadi bagian mungkin dari berbagai pendapat maupun juga webinar yang mungkin juga sudah pernah dilakukan oleh OPI dan teman-teman. Dan ini juga menjadi bagian yang tentunya apresiasi kalau kami khususnya pelaku usaha di sektor hilir atau perdagangan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat yaitu retail modern juga memberikan insight-nya. Ya, yang pertama-tama tentunya kita ketahui ya sebelum
mungkin saya mau membagi 2 poin terhadap yang akan kita bincangkan. Artinya tentunya ini lebih mengarah kepada inti atau sarinya supaya kalau secara umumnya tentunya kan mungkin dapat dipelajari atau dapat dibaca dari undang yang tentunya nanti akan jadi materi atau literasi bagi publik dan seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia. Nah, kita intinya dulu, sarinya saya bagi 2. Satu adalah bagaimana sih Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kemudian yang kedua adalah saya mencoba melihat satu insight yang meluruskan. Meluruskan itu artinya kan sekarang ini beredar nih berita-berita nih, berita-berita di media, di viral dan lain sebagainya, yang menanyakan poin ini, menanyakan itu. Betul. Saya ada membuat sari beberapa poin yang kira-kira sekarang jadi tren topik untuk dibicarakan atau sharingkan di berbagai kesempatan. Jadi saya bagi 2, satu adalah mengenai cipta kerjanya, dan kedua adalah mengenai tren topik yang sekarang bicarakan dan bagaimana insight dari yang kami bisa sampaikan. Baik. Ya, yang pertama adalah cipta kerja ini adalah suatu upaya ya. Jadi namanya dalam usaha ataupun dalam berbagai kegiatan, tentunya yang pertama yang kita harus miliki adalah satu upaya, atau kalau dalam bahasa umumnya mungkin lebih mengarah kepada semangat atau motivasi kita ya. Kita mau berusaha, kita mau berkarya, kita mau berproduktivitas, tentu harus ada upayanya atau semangatnya ya. Jadi kalau kita lihat cipta kerja ini, semangatnya atau upayanya adalah justru untuk penciptaan kerja. Namanya saja cipta kerja. Cipta kerja. Kalau kita lihat dari akar kata, tentunya kita nggak mungkin hilang daripada arti daripada kata itu sendiri ya. Penciptaan kerja melalui apa? Nah ini kan penciptaan kerja kan harus ada mediasi medianya ya, harus ada salurannya, channelnya. Melalui apa penciptaan kerja? Satu yaitu melalui usaha yang memberikan kemudahan berusaha. Itu semangat yang pertama. Kemudian yang kedua, perlindungan. Ya, kalau sudah dimudahkan tentunya perlu dilindungi, diproteksi. Kemudian juga supaya apa? Kemudahan dan perlindungan ini lebih mengarah kepada supaya usaha yang sudah dimulai atau yang sudah dan sedang berjalan, bahkan ada yang akan masuk, itu dapat terus berusaha. Tentunya kita kalau berbicara berusaha, dan tentunya kalau kita sebagai pekerja atau karyawan, kita tidak pernah mensiratkan dalam pemikiran kita untuk hanya berusaha 1 hari. Ya. Hanya bekerja 1 minggu. Atau hanya bekerja hanya 1 bulan. Kalau bisa kita berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan seterusnya. Betul. Untuk itu kan perlu ada satu upaya untuk kemudahan dan perlindungan terhadap usaha, dan sekaligus juga pemberdayaan terhadap usaha mikro atau kecil menengah, ya, yang mikro, yang ultra maksudnya, kemudian yang kecil dan menengah, dan koperasi, karena memang kalau yang tadi berkaitan dengan usaha kemudahan perlindungan untuk secara general, tapi ada fokusnya juga dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya. Kemudian juga peningkatan ekosistem investasi. Investasi itu perlu dibuat ekosistemnya. Artinya investasi itu tidak serta-merta itu mendarat ya, seperti kita kalau naik pesawat juga kalau kita sebagai penumpang ya tentu tinggal menikmati. Tapi kalau seorang pilot yang di depan itu nggak sembarang mendarat, karena kita kalau suasana lagi turbulence, cuaca buruk, mungkin nggak bisa mendarat di kota itu atau di bandara itu. Betul. Jadi ekosistem ini harus diperhatikan, ekosistem investasi, yaitu untuk berinvestasi, baik itu lokal maupun juga non lokal atau dari luar. Dari luar ya. Dan yaitu tadi ya berkaitan dengan juga percepatan proyek strategis nasional. Jadi kalau saya bagi undang-undang ini berasas ada 5 ya. Yang pertama itu adalah kepastian hukum. Jadi ini pondasinya, asasnya kepastian hukum, yaitu yang berusaha.
kalau kita tadi sepakat bahwa siapapun yang berusaha atau siapapun yang nanti akan bekerja tentu kan nggak berkeinginan untuk hanya 1 bulan atau 3 bulan saja, 6 bulan saja. Nah, untuk itu tentu perlu si yang pengusaha atau si pelaku usaha supaya si karyawan juga dapat berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya tanpa ada suatu batas waktu, sesuai dengan umur dan usia tentunya, kemampuan, itu yang satu kepastian hukum. Pelaku usaha sangat memerlukan kepastian hukum. Kepastian hukum ya. Ya, karena ini berbicara mengenai investasinya. Kalau kepastian hukum ini lebih banyak bicara mengenai apa yang dikeluarkan itu untuk bisa memang sampai pada tujuan atau harapan. Ini tentunya tidak hanya berbicara mengenai pelaku usaha lokal, tapi pelaku usaha non lokal atau internasional, atau pelaku usaha investor asing ataupun juga pelaku usaha foreigner dari luar. Kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat luas dan sangat berpotensi sekali. Kita hampir 272 juta sekarang penduduknya dengan 17.000 pulau, potensinya sangat signifikan. Artinya selain untuk domestik atau untuk lokal, tentunya kita perlu menyerap investasi asing karena faktor pembentuk daripada pertumbuhan ekonomi atau kemajuan ekonomi itu adalah ditentukan oleh PDB. Nah, PDB itu salah satunya adalah perhitungan investasi. Jadi kalau rumus PDB itu adalah konsumsi rumah tangga, kemudian ditambah dengan investasi, ditambah dengan pengeluaran pemerintah, ditambah dengan ekspor dikurangi impor. Itu rumus PDB. Jadi komponen untuk investasi, supaya investasinya meningkat, kita tahu selama pandemik ini investasi kita terpuruk memang, karena memang bukan hanya soal bagaimana berusaha di Indonesia, tapi juga yang di global juga terdampak pandemik. Jadi ada penahanan investasi ya dari luar untuk masuk. Jadi ketika ini kita berbicara tentunya tidak hanya soal masa pandemik ini, tapi setelah pandemik, setelah vaksin ditemukan, tentunya investasi akan masuk, baik itu domestik maupun juga asing, ketika ada kepastian hukum. Supaya apa? Supaya investasinya aman. Mengeluarkan uang cuma satu, berpikir uangnya aman. Aman atau tidak, betul. Nah, pertama ada dua, maksud saya. Yang pertama aman, kemudian kedua investasinya itu bisa menghasilkan. Nggak ada orang yang mau investasi tidak aman, tidak menghasilkan. Bukan investasi, itu namanya aksi sosial, bakti sosial. Tapi kalau namanya investasi minimal 2 pilar. Satu adalah aman, dan juga dapat menghasilkan, berpotensi menghasilkan. Kalaupun sekarang belum menghasilkan, tapi punya potensi. Nah, kepastian hukum pertama. Kemudian yang kedua, kemudahan berusaha. Nah, ini dasarnya nih, dasar cipta kerjanya. Kemudahan berusaha, ease of doing business. Jadi setelah dia mendapat kepastian hukum, siapapun yang mau berinvestasi, karena kan kita para pekerja ini berharap kan kita terus kerja. Bahkan tidak hanya kita saja, kita harus memikirkan anak cucu kita. Anak cucu kita ini populasi bertambah di Indonesia, bagaimana dengan ketersediaan pekerjaan? Kan seperti itu. Betul. Jadi dengan kata lain, supaya memang itu tercapai, maka kita harus yakinkan siapapun investornya. Saya tidak bicara investor asing saja, tapi investor dalam negeri pun, yaitu kemudahan berusaha. Ya, kepastian hukum, kemudian kedua, kemudahan berusaha. Kemudian yang ketiga adalah bicara mengenai kebersamaan dan kemandirian. Ya. Jadi maksudnya cipta kerja ini adalah sama-sama duduk rendah, sama-sama berdiri tinggi, kan gitu ya. Ada pepatahnya itu zaman sekolah kita itu, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Betul. Ada pepatahnya itu. Nah, kebersamaan, balance. Nah, ini bicara balance. Jadi balance itu artinya dari sisi pekerja tentu haknya dan kewajibannya tetap ada. Sama seperti juga hak dan kewajibannya pelaku usaha. Nah, itu kebersamaan. Ini perlu balance. Karena apa? Karena ini yang akan mengatur balance ini memang nggak mudah. Sesuatu yang balance itu pasti nggak mudah. Karena apa? Karena
mesti ada yang diseimbangkan ya. Yang kiri kalau keberatan, yang kanan diringankan. Yang kanan keberatan, yang kiri diringankan. Jadi balance itu nggak gampang. Tapi memang kita harus menuju ke sana balance. Kemudian tadi sudah berapa? Kepastian hukum, kemudian usaha, kebersamaan, keempat kemandirian. Kita perlu memiliki satu rangkaian peraturan atau regulasi yang mendorong kita untuk mandiri. Artinya mandiri ini tidak hanya bicara mengenai pelaku usaha yang memiliki modal, yang modal besar atau modal menengah, tapi juga yang modal awal ya. Kita bicara untuk saudara-saudari kita UMKM yang ultra maupun juga ultra mikro maupun juga yang menengah maupun yang kecil maksud saya, kemudian yang menengah. Jadi ada ultra mikro, ada usaha kecil dan ada usaha menengah. Nah, ini perlu kita dorong untuk mandiri. Mandiri itu artinya ya tentunya tidak hanya bicara mengenai aspek bagaimana bisa menghasilkan produk saja. Tapi mandiri itu bagaimana mungkin UMKM ini supaya bisa didorong memiliki toko. Bahasanya begitulah mungkin. Ya, mandiri kan. Jadi punya produksi tapi juga punya toko. Karena apa? Regulasinya sudah dimudahkan. Peraturan perizinannya untuk mendirikan toko sudah dimudahkan. Nah, itu kemandirian. Jadi kita perlu mendorong itu. Bahkan juga kita perlu mendorong supaya UMKM misalnya atau juga yang tadi usaha mikro, yang menengah, yang mikro naik jadi menengah, yang mikro naik ke kecil, yang kecil naik ke menengah, yang menengah naik ke atas. Artinya perlu ada harapan untuk mereka juga bisa go ekspor misalnya. Nah, untuk go ekspor kan berarti mesti ada aturan yang memudahkan supaya mereka go ekspor, gitu. Dan ada supaya bisa kita dorong kemandiriannya itu sehingga mereka bisa go ekspor. Nah, itu asasnya. Kemudian juga yang terakhir tadi sudah 4 ya, 5 pemerataan hak. Ya, asasnya juga gitu. Pemerataan hak artinya ya itu tadi. Kalau kita bicara kewajiban ya pasti nggak akan selesai karena kewajiban itu identik dengan pekerjaan kita sendiri kan. Kita bekerja itu kewajiban kita kan. Tapi hak itu artinya hak antara baik pelaku usaha maupun juga hak daripada pekerja itu diratakan, disamakan, di pemerataan. Nah, jadi itu yang menjadi asas daripada undang-undang ini. Nah, kalau asas itu kan bicara basic point ya. Basic. Kalau mendirikan rumah pasti ada basicnya, ada landasannya. Nah, kalau kita mendirikan rumah setelah punya basic, tentu kita punya tujuan. Ya tujuannya kalau kita mendirikan rumah untuk kita tinggal kan. Kita tinggal, jadi tujuannya yaitu menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja. Karena investasi masuk pasti harus ada yang bekerja. Nggak mungkin itu chief semua ya. Kalau di dalam usaha ada istilah chief dan Indian. Chief dan Indian ya. Siapa yang jadi chief, siapa yang jadi Indian. Nggak boleh dalam usaha itu hanya chief semua. Siapa yang Indiannya? Sebaliknya nggak boleh juga semua Indian semua. Lalu siapa yang chiefnya? Gitu. Jadi menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja. Jadi dengan adanya investasi, adanya kepastian hukum, kemudian berusaha, tadi itu poin-poin asas itu, maka akan terjadi tujuannya supaya meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan yaitu tadi kemudahan, perlindungan bagi karyawan, pemberdayaan terhadap UMKM, koperasi, dan industri, dan seterusnya. Dan kita memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam ekonomi nasional. Nah, ini tujuannya. Jadi seperti rumah, tadi kita udah bicara basic, fondasinya, kemudian tujuannya, mendirikan rumah atau menjadikan undang-undang cipta kerja ini apa. Kemudian yang selanjutnya juga menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan. Jadi ada prosesi yang nanti kalau silakan seksamakan bahwa adanya suatu harapan pemerintah bahwa peningkatan supaya masyarakat miskin itu semakin berkurang dan semakin kecil, itu nggak ada jalan lain yaitu supaya mereka harus kita upayakan bisa cuma 2, usaha mandiri dengan cara yang status UMKM tadi, mikro, kecil dan menengah, atau bekerja. Ya, cuma 2. Nah, bekerja ini kan ada 2, bekerja
ASN atau bekerja di swasta. Kan begitu. Yeah. Nah, kalau ASN ya tentunya kementerian dan lembaga terbatas. Karena kan kementerian lembaga kita nggak semakin bertambah cabang kantor, iya, tapi bertambah kementerian lembaga itu kan bukan sesuatu hal yang yang tergantung pemerintahnya kan, tergantung siapa pemimpinnya. Tentunya nggak. Jadi penyerapan untuk ASN pasti akan lebih stable, artinya tidak melonjak dibandingkan dengan swasta. Kalau swasta karena apa? Semakin punya dua hal tadi, kepastian hukum dan kemudahan berusaha, dan juga investasinya jelas dapat berpotensi menghasilkan, ya kan, dan aman, dua hal juga. Maka pasti akan ada investasi masuk buat pabrik, buat apapun yang ujung-ujungnya, atau buka toko atau buka mall dan lain sebagainya. Karena contoh kalau kami di retail ini 1 juta penduduk di Indonesia baru terwakilkan dengan lebih 57 toko. Sangat kecil. 1 juta ya? 1 juta penduduk ya. Beda dengan pasar tradisional. Pasar tradisional 1 juta penduduk 7.000 pedagang. Ya, toko dan pasar tradisional. Nah, kalau di luar negeri, di Korea, di negara-negara lain, itu 1 juta penduduk, retailnya sudah hampir sekitar 260-270. Jadi jauh sekali. Itu masih promising sekali untuk industri retail. Jadi kalaupun retail ini misalnya kami bisa ekspansi, dapat kepastian hukum, kemudian berusaha, investasinya juga aman dan juga berpotensi untuk bisa menghasilkan, pasti akan buka terus dan menyerap tenaga kerja dan sekaligus juga menyerap UMKM, karena kan hampir sepertiga isi toko retail, jadi sudah di atas 30% sebenarnya, sudah 30%, itu adalah produk UMKM. Kalau kita datang ke supermarket, itu kita lihat ada keripik, ada anting-anting, kosmetik atau kerajinan tangan, kemudian ada alas kaki ya untuk macam-macam yang bersifat rumah tangga sehari-hari. Itu pasti dari UMKM, nggak ada pabriknya. Betul. Pabrik-pabrik besar itu, manufaktur besar itu biasanya hanya membuat makanan dan minuman yang dalam kaleng, atau susu bayi, atau susu dewasa. Itu biasa pabrik, kemudian yang sifatnya memang kita ketahui lah, kalau masuk supermarket sudah bisa kelihatan. Nah, jadi kalau kita masuk supermarket itu sepertiganya sebenarnya sudah produk UMKM. Dan kalau kita buka toko, pasti kan menyerap UMKM minimal dari daerah tersebut. Karena kalau kita buka toko, biasanya orang akan mencari makanan kesukaannya adalah makanan ciri khas daerahnya. Ya kan? Jadi kita buka toko pasti mesti ada makanan tradisionalnya, minuman tradisionalnya, atau kalau kopi lah ya, kita bicara kopi, seluruh Indonesia itu punya kopi kan, seluruh provinsi. Nah, orang yang di provinsi tertentu pasti cari kopi tertentu itu, nggak mungkin cari kopi yang lain-lain, karena karena sudah dari turun-temurun kan minum kopinya itu. Jadi UMKM pasti dengan retail modern sangat dekat sekali. 35% itu isi dari toko itu biasanya sudah UMKM. Sehingga kalau kita buka, maka akan membuat akses pasar bagi UMKM tradisionalnya atau pelaku usahanya bisa masuk. Itu contohnya dia. Nah, jadi menjamin tadi setiap warga negara memperoleh pekerjaan, mendapat dan juga tentunya mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Kemudian tujuan yang lain, misalnya penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, ya, penguatan dan perlindungan bagi UMKM atau industri nasional strategis. Kemudian penyesuaian berbagai aspek pengaturan. Nah, ini aspek pengaturan ini bicara regulasi. Regulasi. Kita tahu bahwa otonomi daerah yang menjadi situasi atau kondisi saat ini, tentunya otonomi daerah kan masing-masing daerah itu memang punya problematik sendiri-sendiri. Sehingga buatlah perda-perda, perkot, atau perkap, peraturan kota atau peraturan kabupaten, atau juga pergub kalau di tingkat provinsi itu yang memang kalau dijumlahkan itu sampai ribuan sebenarnya saat ini. Jadi memang ya itu dinamika, kita bicara dinamika otonomi daerah.
semuanya tentu untuk bagaimana menguatkan atau juga mengokohkan daerah dan lain sebagainya. Tetapi kembali lagi zaman berjalan, zaman berubah. Artinya perlu apalagi mungkin yang membuat peraturan daerah, mohon maaf misalnya gubernurnya, bupatinya atau wali kotanya udah berganti. Sudah karena zamannya kan cuma 5 tahun kan pilkada. Jadi udah berganti, kemudian sebenarnya aturannya udah nggak relevan dengan zamannya. Nah ini tentunya kan perlu dilihat lagi. Nah ini yang berkaitan dengan tujuan daripada Cipta Kerja ini adalah penyesuaian berbagai aspek regulasi, ya. Jadi yang berkaitan dengan ekosistem investasi. Tadi supaya aman dan juga ada potensi menghasilkan. Kemudian berkaitan regulasi yang berkaitan dengan kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional. Dan juga tentunya ya semuanya ini untuk kepentingan nasional. Jadi intinya ke situ. Nah, itu tujuannya dari Cipta Kerja ini. Jadi ya kalau ditanya apakah ini hanya untuk pengusaha saja, sebenarnya tidak. Karena apa? Karena ini juga untuk pekerja juga, untuk karyawan juga. Supaya apa? Supaya investasi dapat terus berlanjut. Nah, semua investor, ciri khas investor satu, tadi saya sudah bilang mereka perlu lihat amannya, ya, kepastian hukum dan amannya. Kemudian berpotensi menghasilkan. Kemudian nggak ada investor atau pelaku usaha yang tidak mau sustain. Maksudnya sustain ini berkelanjutan. Kecuali pengusahanya memang bukan real entrepreneur, artinya cuman pengusaha tampiasan atau pengusaha melampiaskan sesuatu. Udahlah saya jadi pengusaha, habis itu balik lagi jadi pegawai negeri atau sebaliknya. Jadi bukan karena purpose. Nah kalau investor yang purpose pasti inginnya juga adalah sustainability atau berkelanjutan. Dia punya pabrik 1, dia mau ada pabrik 2. Pabrik 3, menambah kapasiti, atau kalau produknya tidak harus sejenis, tapi produknya juga yang lain, ya, produknya juga mungkin yang setipe atau sekategori tapi jenisnya lain, macam-macam. Kalau kami di toko juga sudah punya minimarket, misalnya pingin punya supermarket, kemudian pingin punya hypermarket, ya, terus pingin punya toko di mall dan lain sebagainya. Nah itu optimisme pelaku usaha, dan otomatis apapun juga yang namanya sustainability, berkelanjutan itu pasti menyerap tenaga kerja. Ya, nggak mungkin namanya, ya itu tadi, nggak mungkin chief semua kan dalam usaha itu kan. Tetap mesti ada Indian mesti ada chiefnya. Jadi artinya antara pekerja dan pengusaha dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya intinya sama, untuk meningkat performanya, meningkat produktivitasnya, meningkat investasinya, meningkat hasilnya dan seterusnya. Tapi meningkatnya ini meningkat yang balance. Nah itu tadi kan yang berkaitan tadi dengan tadi ada pilar untuk asas, ya, ada asas, ada basic point, yaitu kebersamaan tadi ya. Nah, itu yang menjadi bagian daripada asas basic dan juga tujuan daripada Cipta Kerja. Jadi kalau dilihat, nah ini contoh saja kebijakan strategis Cipta Kerja apa saja. Ini implementasinya. Ya tentunya tadi ya sudah diulang tadi, ya, ada peningkatan ekosistem investasi, faktor ketenaga kerjaan disorot juga dalam Cipta Kerja, faktor kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan investasi, kemudian berusaha, kemudian dukungan riset dan inovasi, ya, kemudian pengadaan tanah, kemudian bagaimana utilisasi kawasan ekonomi. Di Indonesia sudah ada beberapa kawasan ekonomi, tapi KEK, kawasan ekonomi khusus. Nah itu belum tereksploitasi. Kemudian bagaimana percepatan proyek strategis, kita tahu seperti di Batang itu ada project power yang signifikan, dan itu akan membuat kita lebih punya kemampuan dalam hal listrik. Jadi ini pun juga percepatan proyek strategis nasional, kemudian juga pelaksanaan administrasi pemerintahan,
Dan dari semua itu tentunya ada rewards, ada harapan, tapi juga ada sanksinya. Sanksinya yaitu supaya memang terkontrol atau terkontrol. Ya. Nah, jadi itu yang menjadi semangat daripada basic point dan juga tujuan, ya, asas dan tujuan daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Nah, Oke. Saya mau masuk ke poin kedua kali ya. Poin kedua, silakan lanjut ya, silakan. Ya, yang apa, bagaimana nih apa kabar-kabar yang juga beredar. Misalnya, benarkah uang pesangon akan dihilangkan? Iya. Uang pesangon tetap ada, ya. Itu di bab 4 Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 156. Itu dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja. Jadi pesangon nggak dihilangkan. Tetap ada ya? Ya, tetap yang menjadi hak tentunya tetap. Kemudian, benarkah UMP atau UMK, UMSP dihapus? UMR tetap ada. Jadi maksudnya UMR itu tadi yang menyangkut mengenai balance itu, ya, supaya memang yang kondisi ini kan supaya kesetaraan, kebersamaan itu ya, salah satu asas. Jadi upah UMR tetap ada. Dalam bab 4 Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 88C Undang-Undang 13 tahun 2003. Ayat 1-nya, gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman atau safety net, dan upah minimum ayat 2-nya sebagaimana dimaksud pada ayat pertama tadi merupakan upah minimum provinsi. Jadi tetap ada, nggak dihapus ya. Jadi ini juga satu hal yang tentunya perlu nanti silakan teman-teman akademisi untuk memperhatikannya. Kemudian, benarkah upah buruh dihitung per jam? Faktanya sebenarnya bukan demikian, tapi tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu atau berdasarkan hasil. Jadi inilah yang namanya makna daripada investasi. Kalau kita berinvestasi, tentunya berharap aman dan tadi berpotensi menghasilkan, kan begitu ya? Yeah. Kalau aman saja kemudian nggak menghasilkan, ya itu bukan investasi, gitu yang tadi bakti sosial. Bakti sosial, ya. Karena memberikannya pasti aman, tapi nggak berpotensi kembali kan? Karena memang kita kalau bakti sosial nggak memikirkan kembali. Tapi aman ada 3 ya. Tadi saya sudah kasih yang tadi tambah 3. Jadi pertama, investasi itu harus secure, aman, kepastian hukum, kemudian berusaha, kemudian punya potensi menghasilkan tentunya kan, dengan hitungan inflasi yang dipermudah, dan yang ketiga sustainability, keberlanjutan. Nah, 3 itu yang selalu ada di dalam kepala seorang chief atau investor. Investor ini bukan bicara investor asing saja, tapi investor domestik juga. Pasti memikirkan itu, karena itu hal yang hakiki sekali. Nah, bagaimana dengan apakah upah buruh dihitung per jam? Enggak juga, faktanya tidak ada perubahan dengan sistem sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil. Jadi lebih mengarah kepada produktivitas. Nah, yang diharapkan adalah lebih mengarah kepada produktivitas. Supaya apa? Supaya hasil yang didapat itu adalah memang betul-betul karena produktivitasnya yang layak. Jadi kita lebih berorientasi, kalau kami melihat dalam undang-undang ini, supaya produktivitasnya semakin hari, semakin waktu berpacu dengan situasi atau kondisi zaman. Artinya kalau yang tidak berproduktivitas, ya mohon maaf, ya tentunya perlu belajar lagi atau perlu ganti. Apakah kalau memang tidak mau menjadi pekerja, yang menjadi wirausahawan atau berusaha minimal menjadi bos sendiri kan kalau wirausaha kan. Tapi kalau yang bekerja ini supaya terpacu produktivitasnya, karena kalau antara kerja dan tidak kerja dapatnya sama, atau antara yang berproduktivitas dengan yang tidak berproduktivitas hasilnya juga toh dapat bulanan, misalnya begitu ya. Kan ini enggak zamannya sekarang udah enggak, ya maksudnya ini masalah zaman sebenarnya ya. Masalah zamannya sekarang kita dituntut untuk kecepatan ya. Kecepatan dalam hal dalam hal hasil tentunya, karena teknologi berkembang terus sehingga
yang kita hasilkan sekarang bisa nggak up to date nih. Jadi kita harus berburu dengan waktu supaya produk kita ini masih up to date. Kecepatan, ya. Berbicara kecepatan, kemudian berbicara keakuratan. Hasil yang kita kerjakan, produksi yang kita kerjakan itu mesti zero mistake. Kalau bisa ya kita pasti ada saja yang namanya lapse ya situasinya. Tapi zero mistake itu adalah supaya memang betul-betul hasilnya itu adalah betul-betul memuaskan konsumen atau memuaskan pembeli, atau juga kalau kita ekspor memuaskan buyer, kan begitu. Jadi memacu supaya tidak hanya berdasarkan, kalau sekarang hanya berdasarkan waktu, produktif atau tidak produktif, akurat atau tidak akurat, toh tetap digaji kan bulanan, seperti itu kan. Nah, ini justru berorientasi pada hasil, maksudnya apa? Supaya produktivitasnya dipacu, ditingkatkan. Sehingga kalau produktivitasnya ditingkatkan, company atau usaha mendapat pemesanan dari buyer-buyer baru kalau di luar, atau juga konsumen kalau di dalam negeri, maka produktivitasnya akan bertambah, produksinya, maksud saya. Produksinya bertambah, dan otomatis si investor atau si pelaku usaha harus membuka pabrik baru. Nah, ketika membuka pabrik baru, karena pesanannya bertambah, produktivitasnya bagus kan, pesanan bertambah, buka pabrik baru siapa pekerjanya? Ya bisa anaknya, bisa keponakannya yang bekerja. Karena apa? Karena kan buka pabrik baru, mesti ada pekerjanya, mesti ada Indiannya, nggak hanya chiefnya saja. Nah itu maksudnya tujuan berdasarkan hasil, berdasarkan produktivitas. Jadi ini yang sebenarnya perlu sama-sama kita lihat. Jadi kalau cuma berdasarkan waktu, produktif tidak produktif, menghasilkan atau tidak menghasilkan, kalau salah ya udahlah, emang harus salah, gue pikirin atau apa, ya otomatis nggak produktif kan, nah gitu. Nah kemudian yang sebentar, Roy, ini ya Pak Roy ya, kalau saya bisa potong, kalau ini kan memang apa yang sudah diungkapkan Pak Roy ini ideal sekali untuk apa yang kita harapkan menuju ke mandirian ekonomi, kemudian percepatan kemajuan ekonomi dan sebagainya, sehingga antara pihak atau kita katakanlah hubungan industrial itu berjalan dengan baik ya, antara pihak pengusaha dan buruh tadi, pekerja tadi itu. Cuman kalau seandainya begitu sangat ideal sekali. Pertanyaannya sekarang kenapa kok ramai gitu loh? Kenapa kok ramai? Bahkan dari pihak buruh sendiri banyak hal yang kayaknya ini sebuah apa ya? Undang-undang yang dikeluarkan itu bukannya sebuah kebahagiaan, tapi malah seperti azab gitu, sehingga mereka berteriak demikian. Dan juga bukan hanya buruh, banyak dari pihak-pihak yang lain juga saya lihat itu di berita menyatakan mereka tidak menerima disahkan itu. Letaknya di mana itu kalau Pak Roy bisa spesifikasikan? Baik, ini opini ya. Jadi opini tentunya setiap kita punya kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat ya. Jadi kalau opini, ini opini pribadi, karena saya mengamati, mengikuti, dan juga termasuk juga aktif di forum group discussion dan berbagai kementerian lembaga dan juga serikat juga dan lain sebagainya, saya mengikuti perkembangan. Jadi kembali lagi, kan kita ini sebenarnya lebih kepada masalah internal ya. Kalau jujur saya katakan, bangsa ini adalah bangsa yang besar. Bangsa ini adalah bangsa yang luar biasa. Bangsa ini punya potensi SDA, sumber daya alam, yang tidak terbantahkan ya dibanding dengan negara-negara lain. Apalagi kita bisa sebut banyak hal terhadap bangsa kita ya. Bangsa kita punya suku yang beragam ya, kemudian bahasa dan berbagai macam kreativitas, berbagai macam. Kenapa kita disebut sebagai bangsa yang masih bertahan saat ini, saat negara-negara ASEAN sudah pada keok ya, Singapura negara ekspor, Filipina negara ekspor, Malaysia itu semuanya minusnya di atas 15%. Kita hanya minus 5,3 ya. Kemudian kalaupun sekarang September yang mungkin awal November diumumkan itu minusnya antara 1,7 sampai minus 2,5. Artinya ada kontraksi positif ya. Walaupun kita masuk
sudah masuk resesi, tapi soft recession, bukannya hard recession atau bukannya krisis. Kita masih jauh lebih baik. Nah, kenapa kita demikian yang tadi saya sebut bangsa yang besar, yang punya potensi SDA yang luar biasa, laut kita dengan segala perikanan yang luar biasa, kemudian udara kita khatulistiwa sehingga hanya 2 musim saja. Bayangkan kalau 4 musim belum nanam sesuatu udah mesti rusak karena musimnya udah berganti. Kalau kita kan musimnya jelas cuma 2, jadi sangat berpotensi semuanya. Nah, tetapi itu semua seringkali menjadi lemah karena internal. Internal apa? Internal di dalam kebesaran kita ini. Jadi internal kebesaran kita kan berarti kalau kita bangsa yang besar, tentunya kan dinamikanya juga besar kan? Oke. Dinamikanya besar. Kalau kita bicara Singapura dengan penduduk 12 juta sama seperti Jakarta pada siang hari, pada malam hari Jakarta kan sekitar 8 juta, kalau siang hari 12 juta ya karena dari Hongkong untuk ke Jakarta. Betul. Kenapa mereka nampaknya sebelum pandemik ya, kita nggak bicara masa pandemik, sebelum pandemik kelihatannya kok negaranya GDP-nya juga di atas kita kan, sudah hampir sekitar mendekati 10.000, kita baru 5.000 lebih, 5.800. Nah, kenapa mereka yang bangsa cuma 12 juta? Ya karena memang bangsanya kecil kan, masyarakatnya kecil, jadi dinamikanya internalnya lebih kecil. Case perbedaan, case harapan, case pendapat, case terhadap kepentingan, case sebut apa saja case-nya, itu pasti lebih sedikit daripada kita yang besar. Yang besar ini. Jadi masalah kita hanya sebenarnya di masalah internal. Kalau internal kita bisa selangkah bersama, berlari bersama, duduk bersama, berdiri bersama, semuanya yang namanya bersama, dalam arti balance tadi juga, tadi saya sudah singgung balance, satu hati yang sama, satu kemajuan yang sama, satu semangat yang sama, kita bisa sebutkan lagi apa lagi, maka kita pasti akan jauh lebih hebat dari negara-negara ASEAN. Karena apa? Potensi yang besar ini kalau semuanya derap langkahnya sama, tidak ada case internal, tidak ada kepentingan internal, karena memang kita begitu besar sehingga banyak kepentingan-kepentingan internal, perorangan, kelompok, dan lain sebagainya. Nah, ini yang membuat kita terdisrupsi. Nah, terdisrupsinya ini yang membuat kita, kemajuan kita tentunya tidak bisa diukur dengan kecepatan seperti kita bicara di beberapa negara di luar Indonesia, ya, yang kita tahu bahwa ya contohnya saja kita lihat di Jepang, di China, di Korea, mereka bukannya tidak krisis pada saat tahun 78 kita krisis krisis ekonomi ya, bukan resesi tapi krisis ekonomi sekaligus juga gantian orde, pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, di negara itu juga kan nggak jauh-jauh beda kan, di tahun-tahun tersebut juga krisis. Thailand apalagi, Thailand kita tahu krisis, Korea Selatan kita tahu krisis, bahkan Jepang dan lain sebagainya. Tetapi yang itu tadi di internal mereka bisa kompak, bisa solid, bisa bersama, bisa balance. Di Korea, ketika mereka krisis, semua pelaku usaha yang ini contoh nih, case, yang menjualkan mobil, saya nggak sebut mereknya, tapi mobil itu pasti dari Korea Selatan, dan memang diproduksi di Korea Selatan, semua berusaha memiliki mobil itu. Supaya apa? Supaya cinta dalam negeri kan, karena itu mobilnya memang dihasilkan di Korea. Kemudian untuk beberapa, jadi semua yang mau beli mobil, semuanya jadikan mobil pertama, dan kalaupun dia ada mobil kedua, ketiga, tapi dia perlu dan harus membeli mobil lokal tersebut. Supaya apa? Industrinya jalan. Kemudian contoh yang lain, untuk yang golongan menengah ke atas, yang memang berusahanya di berbagai daerah di wilayah Korea Selatan tersebut, mereka menghibahkan uangnya, fundnya dari kelebihan modalnya. Jadi mereka punya planning untuk investasi, untuk permodalannya sekian dengan
paradoks tertentu, kelebihannya mereka berikan bagi negara. Nah, kita bukan bicara untuk kita sekarang sama seperti itu, karena masing-masing negara berbeda ya. Tapi maksudnya ini kita bicara hakikinya, karena pertanyaan tadi, kenapa sih kok ini baik dan bagus buat sama-sama meningkat, baik itu chief, baik itu Indian, baik itu pelaku usaha, baik itu pekerja, tapi kok masih banyak dipertentangkan? Ya itu tadi, di internal kita. Ya. Apa yang dimaksud dengan Pak Ray internal itu? Apakah rasa curiga terhadap ini atau bagaimana kira-kira? Nah, kalau yang saya maksud internal tadi itu kan tadi saya sudah sebut ada masalah kepentingan di dalamnya karena berbeda kepentingan. Beda kepentingan. Kemudian ada juga harapan yang berbeda harapan. Padahal kalau kepentingan dan harapan bisa disatukan, itu contoh saja. Dua hal itu perbedaan kepentingan dan hati nurani, maksudnya motivasi kita, semangat kita bisa disatukan. Pasti kita lebih hebat daripada negara ASEAN ini khususnya karena memang nggak ada yang seluas di ASEAN ini seperti kita. Jadi internal case lebih membuat kita perlu mawas diri, perlu prihatin diri, perlu prihatin bangsa, mawas bangsa dikala kita mau maju. Iya, karena kan suara-suara itu yang kita dengar itu kan katanya seperti saja untuk perlindungan hukum. Ternyata melalui undang-undang ini katanya malah yang dilindungi itu hanya pengusaha saja, pihak pekerja atau buruh malah tidak dilindungi. Terbukti karena tadi ya pesangon sudah dihapuskan, kemudian upah tadi juga hanya berpatokan pada upah minimum provinsi. Sedangkan antar kabupaten saja sudah berbeda kebutuhan dan demand-nya sehingga tidak relevan itu semua. Kemudian ada suara mengatakan bahwa outsourcing sekarang terlalu diluaskan sehingga bisa jadi nanti orang outsourcing semua, ini nggak ada yang statusnya bisa menjadi lebih baik dari outsourcing. Nah, kalau menurut pendapat Pak Ari bagaimana suara-suara seperti ini? Ya, ini saya masih terusin beberapa boleh, yang poin-poin terhadap yang beredar sekarang nih. Nah, boleh silakan. Nah. Termasuk menjawab nanti yang Pak Udi katakan. Saya sudah menyatakan mengenai benarkah uang pesangon akan dihilangkan, ternyata kan tidak. Kemudian benarkah UMK, UMSP dihapus, ternyata tidak UMR. Karena apa? UMR tetap ada. Jadi UMR ini kan tentunya akan menjadi suatu hal yang fokus. Karena kan kalau UMSP atau UMK atau kabupaten, uang upah minimum yang ada di kabupaten, UMK, pasti kan nilainya lebih kecil dari UMP. Dari UMR maksud saya. Karena UMR. Betul. Jadi diambil justru atasnya kan, upah minimum regional UMR itu tetap ada. Jadi tidak dihapus. Kemudian benarkah upah buruh diperhitung per jam? Ternyata bukan soal berdasarkan waktu saja, tapi juga berdasarkan hasil yang tadi supaya meningkatkan produktivitas kan. Nah, itu kalau yang upah per jam itu katanya untuk menghitung tidak akan ada uang pensiun nanti kalau begitu, karena gimana ngitung pensiunnya itu karena dari per jam tadi. Nanti saya masuk ke situ juga pensiun. Oke. Lanjut silakan. Dan saya bertali ke situ. Jadi maksudnya upah berdasarkan waktu atau berdasarkan hasil itu tujuannya untuk produktivitas ya, Mas. Supaya apa? Supaya produktivitasnya meningkat. Ya, jadi dihitunglah upah itu berdasarkan produktivitas itu, supaya memang bukan istilahnya yang tidak produktif sama hasilnya dengan yang produktif. Yang produktif. Kan, membuat itu karena sudah upah itu ditetapkan. Jadi tentang perubahan tersebut masih di bab 4 Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 88B Undang-Undang 13 2003, upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu, kemudian bukan titik dan atau satuan hasil. Satuan hasil. Dan, iya, jadi bukan satuan waktu toh selesai. Enggak. Satuan waktu koma dan atau gitu ya. Atau poin B-nya satuan hasil. Nah, itu tadi tujuannya kan untuk productivity kan. Kemudian benarkah semua hak cuti sakit, cuti kawin, cuti tangan, cuti baptis, cuti melahirkan, cuti kematian hilang dan tidak ada kompensasi. Faktanya hak cuti tetap ada. Ya,
Jadi bab 4 ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 79 Undang-Undang 13 tahun 2003, ayat 1-nya pengusaha wajib memberi waktu istirahat, dan cuti. Jadi ada, bukan hilang. Cuti yang wajib diberikan kepada pekerja buruh yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 hari. Ya, setelah pekerja buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Ayat 5-nya selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud ayat tersebut, perusahaan dapat memberikan juga cuti panjang yang diatur dalam perjanjian kerja atau diatur dalam peraturan perusahaan dan atau diatur dalam perjanjian kerja bersama. Nah, ini outsourcing nih. Benarkah outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup? Enggak juga, faktanya outsourcing itu ke perusahaan alidaya tetap dimungkinkan, ya. Tidak semua berarti ya? Iya. Tidak semua sektor outsourcing gitu. Iya. Jadi outsourcing ke perusahaan alidaya tetap dimungkinkan, pekerja menjadi karyawan dari perusahaan alidaya. Supaya kalau perusahaan itu berdiri untuk alidaya, untuk outsourcing, ya mikirin dong outsourcing. Jangan justru perusahaan alidaya outsourcing itu cuman datangin tenaga kerja, habis itu dia bye-bye goodbye. Nggak mau mikirin. Nah, iya, lepas tangan gitu ya. Diserahin ke perusahaan di mana dia kirimin outsourcing itu. Nggak begitu dong. Itu kan namanya nggak kebersamaan. Ya. Jadi pekerja menjadi karyawan dari perusahaan alidaya. Nah, bab 4 ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 66 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003, hubungan kerja antara perusahaan alidaya dengan pekerja atau buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ya ini si perusahaan alidaya dong. Jangan dibebankan ke jadi ngapain perusahaan alidaya cuma terima fee aja? Iya. Mereka harus tanggung jawab. Iya, gitu. Betul, ya. Jadi benarkah outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup? Ya faktanya outsourcing ke perusahaan alidaya tetap dimungkinkan. Pekerja menjadi karyawan dari perusahaan alidaya. Nah, poin ke-6, poin berikutnya ya, benarkah tidak ada status karyawan tetap? Faktanya status karyawan masih ada kok, karyawan tetap masih ada kok. Di bab 4 ketenagakerjaan sebut pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 566 Undang 13 tahun 2003, perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Kan jelas itu. Untuk waktu tertentu, kontrak, atau waktu tidak tertentu, karyawan tetap. Itu kan ada penjelasannya. Jadi perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Kan nggak titik perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu. Ya itu memang ada karyawan tetap dong. Tapi ini dalam kalimatnya perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu gitu ya. Itu ya tetap dong. Iya kan? Kemudian apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak? Perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Itu bab 4 ketenagakerjaan pasal 90 tentang perubahan terhadap pasal 151 Undang-Undang 13 ayat 1, pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Saya nggak tahu nih apa hoaxnya dari mana. Siapa yang memulai dan siapa yang menyulut ya. Ya kita nggak mau menunjuk lah. Ya kita ini kan sharing akademisi kan. Kalau jaminan sosial gimana? Ini sebentar. Saya terusin. Dalam hal kesepakatan, sebagaimana dimaksud ayat pertama tadi, ya antara pengusaha dan pekerja, penyelesaian pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetap PHI tetap ya? Iya, nggak ada yang dikhawatirkan dong. Nah, ini jawab Mas Opi nih tadi, jaminan sosial, safety net. Bagaimana jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya, apakah hilang? Jaminan sosial tetap ada, Pak. Bab 4 ketenagakerjaan pasal 89 tadi itu, tentang perubahan terhadap pasal 18 Undang-Undang 40 tahun 2004, jenis program jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, jaminan kehilangan pekerjaan.
Ada kok. Ada ya. Saya nggak ngerti tuh siapa yang niup-niupnya tuh. Iya. Benarkah semua karyawan berstatus tenaga kerja harian? Nggak, ya itu tadi kan udah jelas. Tadi Ya. ada. Karyawan tetap masih ada waktu tertentu dan tidak tertentu itu loh. Iya. Ini banyak hal yang harus diklarifikasi ternyata memang ini ya seperti yang tadi Pak Roy bilang ya, masalah internal kita memang bermasalah sekali kalau begini, karena kita lihat sekarang aja katanya di daerah-daerah ini sore ini demo banyak sekali, demo di mana-mana terkait dengan pemahaman yang tidak utuh dari undang-undang ini gitu. Ya, tidak utuh itu dua hal. Satu adalah si pembuat kurang artinya dimensi sosialisasinya. Artinya kan di sini berarti kan melibatkan semua, ya. Kita tidak hanya bicara pemerintah pusat karena ini kan sudah sampai pemerintah daerah kan rancangannya kan. Tapi kalau dari ininya Pak Roy ngikutin nggak? Maksud saya waktu dibuat dulu apakah dari pihak buruh dilibatkan untuk berdiskusi atau gimana? Kan sekarang kita sudah ada otonomi daerah, ya. Artinya pemerintah daerah, pemerintah pusat kan menyebarluaskan informasi juga kan ke pemerintah daerah. Nah sekarang daerahnya kan yang kan semua sekarang nakodanya itu pemerintah daerah kan. Kita tahu lah dengan otonomi daerah kan tingkat provinsi pun itu kalau dalam perusahaan sudah seperti komisaris kan. Iya, tapi betul. Yang direksinya, yang BOD-nya adalah wali kota dan bupatinya kan. Jadi, nah kembali lagi kita tidak menunjuk siapa wali kota, siapa bupati, atau mengenai kearifan lokal, atau kita bicara gubernur atau tidak. Kita tidak dalam kapasitas membicarakan itu. Tapi kembali lagi, bagaimana sosialisasi itu dapat top bottom. Dan juga bagaimana, nah itu yang tadi yang pertama, bagaimana bottom to top. Iya. Jadi dua unsur nih, nggak bisa bilang top bottomnya nggak ada sih, atau top bottom, nah bottom topnya ada nggak? Usaha atau fokus dari, kita nggak bicara serikat saja, serikat kan kumpulan kan dari berbagai banyak gitu. Dari masing-masing komunitas. Kan maksudnya kalau serikat yang secara nasional kan itu gabungan dengan berbagai macam serikat-serikat, tapi kan masing-masing ini kan punya serikat kerja sendiri kan, serikat pekerja sendiri kan di perusahaan kan. Kalau kita ketahui kan ada pelaku usahanya, ada kalau misalnya kita bicara di Dewan Pengupahan lah, itu kan mesti persetujuan bersama, ada asosiasi, ada serikatnya, ada pelaku usahanya, dan ada pemerintahnya. Ya, jadi maksud, nah ini kan kebersamaan itu dong, bagaimana nih bottom top-nya dan top bottom-nya. Baik. Kalau Pak, ini sebentar Pak, kalau Pak Roy kan di Aprindo nih, ada pun dari asosiasi pengusaha yang lain kan banyak juga itu ya. Nah, Kadin sudah menyatakan juga mengeluarkan statement sama lah seperti kita untuk ini. Cuma masalahnya adalah apakah masing-masing dari asosiasi pengusaha ini sudah betul-betul sampai ke bottom tadi untuk paling tidak menenangkan lah, karena kalau saya secara pribadi khawatir sekali melihat gejolak yang ada di lapangan ini Pak Roy. Ya, jadi memang kan kembali lagi ini bicara mengenai bangsa yang luas, negara yang besar, penduduk yang banyak nih. Jadi bagaimana supaya derap langkah sama dan juga semangat sama dan lain sebagainya, memang kembali lagi tentunya belum tentu sama dalam hal ini, dan ini menjadi satu keprihatinan kita. Kalau kami Aprindo ya tentunya kan karena kami pelaku usaha retail ini hanya juga karena memang masing-masing retail ini kan sebenarnya lebih berbeda dengan manufaktur ya. Kalau manufaktur kan memang sejak manufakturnya berdiri pun pasti sudah ada approach atau kerjasama kan, bagaimana supaya bisa mengisi tenaga kerja yang dalam jumlah besar. Nah, kalau kami di retail ini kan untuk menjadi tenaga kerja retail ada proses rekrutmen, seleksi, kemudian training, sehingga kita
lebih kepada kalaupun menerima karyawan pekerja itu B2B, jadi perusahaan dengan sendiri. Kita jarang melibatkan satu komunitas, satu serikat, karena tenaga di retail ini tenaga yang spesifik. Jadi bukan tenaga seperti mohon maaf, misalnya tenaga yang etusinya udah jelas. Jadi setelah A ngerjain B, setelah B ngerjain C. Itu siapapun ngerjainnya A, B, dan C. Kalau retail enggak. Kalau retail itu ada bagaimana supaya juga mereka dilatih untuk tetap semangat ketika melayani kemudian tetap menyapa, kemudian ada approach, kemudian ada bagaimana inner manner kita dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa dibikin, makanya kita kalau ditanya apakah APRI melakukan, kita sudah beritahukan kepada masing-masing perusahaan untuk informasikan yang punya serikat ya. Dan sekarang hanya dihitung dengan tangan saja yang memiliki serikat pekerja, tapi lebih dominan kepada tidak memiliki serikat, sehingga HRD lah yang menjelaskan. Nah, jadi kalau kaitan dengan sosialisasi pasti sudah dilakukan, tetapi masalahnya sekarang siapa yang monitor sosialisasi, siapa Satgas untuk memonitornya bahwa semuanya sama sudah disosialisasi, tidak hanya bicara Jakarta, tapi bicara di seluruh daerah, 34 provinsi, 514 kabupaten kota ini kan besar sekali. Siapa yang Satgas yang memonitor supaya memang sosialisasi sudah dilakukan sesuai tadi pertanyaan Mas Opi. Nah, itu kan keprihatinan kita gitu. Ya Pak Roy, ini saya udah ditegur waktu juga oleh operator, nggak terasa gitu, nggak terasa, asik sekali bicara dengan Pak Roy. Dan coba ini tadi ya, karena memang kita khawatir dengan kondisi yang ada dan pemirsa seluruhnya bahwa kita harus arif ya, karena dan juga mendukung segala sesuatu yang memang membuat kita menjadi lebih bersama. Jadi semoga saja kita harapkan Pak Roy juga berikut dengan asosiasi, dan kita semua tentu berharap bahwa hal-hal seperti ini tidak melebar sampai kemana-mana, karena kalau udah melebar tentu Pak Roy ya, banyak unsur-unsur yang masuk tadi itu yang kita khawatirkan Pak Roy ya, bahkan nantinya akan membuat kita menjadi terjerumus ke dalam masalah yang sekarang saja kita sudah menghadapi pandemi ini udah luar biasa parahnya gitu. Pak Roy, kayaknya harus kita akhiri ini karena memang udah waktu kita udah habis, dan kami terima kasih sekali udah diterima untuk mewawancarai Pak Roy. Kayaknya mungkin ada hal yang sifatnya lebih detail, nanti kita minta waktu lagi Pak Roy. Kayaknya asik nih karena dari suara dari kawan-kawan akademisi minta wawancara masalah retail, kayaknya lebih asik ini katanya gitu. Ingin tahu, karena kita kan ingin mencari pengetahuan lebih lagi dalam segala hal gitu Pak Roy. Insya Allah pemirsa, Pak Roy siap untuk kita di lain waktu dengan topik yang lainnya juga. Baik, saya kira demikian Pak Roy, sekali terima kasih, dan mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya juga pribadi dan dari kami semuanya. Semoga sehat selalu, tetap beraktivitas, dan untuk kemajuan bersama-sama. Pemirsa Akademik TV, seluruh kawan-kawan akademisi yang ada di mana saja, demikian pembicaraan kita dengan Pak Roy Nicholas Pandey dari Ketua Umum APRIndo Indonesia, dan terima kasih atas partisipasi Anda. Jangan lupa untuk selalu sehat dan menjaga protokol kesehatan yang sudah dianjurkan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat buat setiap pemirsa. Salam sehat Pak Opi. Ya, sama-sama Pak Roy. Jaga aman, jaga imun, jaga iman. Jaga iman.